Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Dan ini kita sudah masuk bagian video yang ketiga ya. Alhamdulillah, pada pembahasan sebelumnya ya, kita sudah mengurai tentang kewajiban belajar, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menuntut ilmu ya, baik kita sebagai muslim laki-laki maupun perempuan, semuanya sama diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kemudian selain itu ilmu yang dianjurkan ya untuk jadi prioritas kita, yang pertama adalah yang disebut dengan ilmul hal. Ilmul hal ini adalah ilmu usuluddin, ilmu yang merupakan yang membahas tentang pokok-pokok agama, tentang keimanan, tentang pokok-pokok keimanan dan rukun-rukun iman. Kemudian selain itu adalah ilmu fiqih sebagai ilmu yang mengamalkan atau sebagai pembuktian dari keimanan itu dalam bentuk ibadah sehari-hari dan hubungan kita dengan sesama manusia, ibadah dan muamalah dan lain sebagainya. Baik, setelah itu kita juga membahas tentang keutamaan ilmu. Bagaimana ilmu itu bisa menjadi wasilah kepada kebaikan dan ketakwaan, dan dengan ilmu itu manusia bisa menjadi pribadi yang terhormat, pribadi yang mulia, seperti yang terjadi pada Nabi Adam, di mana beliau menjadi pribadi yang terhormat di sisi Allah, sampai-sampai malaikat disuruh untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan lagi pembahasan tentang ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri wat tawadhu'i wal ulfati wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Ilmu juga bisa menjadi wasilah sebagai sarana untuk mengetahui mana yang disebut dengan takabur ya, mana yang disebut dengan sombong, wat tawadhu'i, mana yang disebut dengan rendah hati, kemudian kasih sayang, kemudian sifat menjaga diri, wal israfi, sifat berlebihan, wat taqtiri, sifat kikir, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Wa kadzalika, dan begitu juga Fisa iril akhlaki, dengan ilmu ini juga bisa mengetahui beberapa akhlak, nahwal judi, seperti dermawan, wal bukhli, sifat kikir, wal jubni, sifat penakut, ya, wal jur'ati, dan sifat pemberani. Ya.
Jadi dengan ilmu ini kita bisa mengetahui mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang tercela, ya. Mana akhlak yang terpuji yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, mana akhlak tercela yang harus kita tinggalkan. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun, ya. Karena sesungguhnya sombong itu, kemudian kikir, sifat penakut, dan sifat berlebihan itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya. Wala yumkinu taharruzu anha, dan tidak mungkin seseorang bisa menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela ini illa bi'ilmiha, kecuali dengan ilmunya, kecuali kalau dia tahu bahwa itu sifat tercela yang harus ditinggalkan. Wa ilmu ma yudaduha, dan ilmu yang menjadi penawarnya, artinya bagaimana cara meninggalkannya. Fayaftaridu ala insanin ilmuha, maka wajib kepada manusia, kepada kita semua untuk mengetahui sifat-sifat tersebut. Waqad sannafa as-sayyid al-imam al-ajal al-ustad asy-syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sannafa fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Kemudian Syekh Az-Zarnuji memberikan contoh bahwa ada satu kitab, satu buku tentang akhlak, ini yang bagus kata beliau, yang disusun oleh As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim, ya. Beliau menganjurkan untuk mempelajari kitab ini, mempelajari buku ini, agar kita bisa mengetahui tentang akhlak-akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, selanjutnya ini kita masuk kepada pembahasan tentang ilmu yang fardu kifayah dan ada ilmu juga yang fardu ain. Bahkan ada ilmu yang haram dipelajari. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Adapun mempelajari, ya, ilmu agama, ya, atau amalan agama yang dikerjakan hanya di waktu-waktu tertentu saja, ya, suatu ilmu yang penggunaannya hanya sewaktu-waktu saja, fa fardun ala sabilil kifayah, maka ilmu tersebut hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud fardu kifayah? Idza qama bihi al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Artinya, jika di suatu tempat, di suatu daerah, ya, ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka orang-orang yang tidak mempelajari ilmu itu, mereka tidak berdosa, ya. Fa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sam. Sebaliknya, kalau di daerah itu, di tempat itu sama sekali tidak ada mempelajari ilmu ini, ilmu yang fardu kifayah ini, maka semuanya berdosa, ya. Fayajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalik wa yujbaru ahlul baldati 'ala dzalik. Maka kata Syekh Az-Zarnuji, wajib kepada pemerintah, kepada pemimpin di tempat itu untuk memerintahkan kepada penduduk di daerah tersebut untuk mempelajari ilmu ini. Maka bagi kita sebenarnya, bagi kita yang berkecimpung di dunia keilmuan, di dunia pendidikan, harusnya untuk hal-hal yang sifatnya fardu kifayah ini, ilmu yang dikerjakan sewaktu-waktu saja, misalkan tentang ilmu sholat jenazah, misalkan yang itu hanya dikerjakan sewaktu-waktu saja, tetap harus kita pelajari. Kenapa? Agar kita semua, ya, agar tidak sampai kemudian di daerah itu tidak ada yang tahu tentang hal itu. Karena
Kalau itu yang terjadi, maka kita termasuk orang-orang yang berdosa semuanya di tempat itu. Qila inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilatit ta'am. La budda likulli wahidin min dzalik. Ya. Dikatakan bahwa ilmu, ya, mempelajari ilmu yang digunakan setiap saat, setiap waktu, itu seperti makanan. La budda likulli wahidin min dzalik. Maka setiap orang harus mempelajari ilmu itu. Nah, di sini dijelaskan pengkategorian ilmu itu, disebutkan ada ilmu yang dilakukan, ya, ada ilmu yang digunakan setiap saat. Maka ilmu itu diibaratkan seperti makanan, di mana kita tidak bisa mewakilkan saat kita lapar, kita tidak bisa mewakilkan, kamu aja yang makan, saya nggak usah makan, kamu yang mewakili. Tidak seperti itu. Jadi, kalau ilmu itu digunakan setiap waktu, misalkan tentang sholat berjamaah, tentang sholat, ya, tentang sholat 5 waktu maksudnya. Nah, maka ilmu itu harus dimiliki oleh setiap orang. Tidak boleh hanya sebagian orang saja yang tahu tentang itu. Karena dia ibarat makanan. Setiap orang harus tahu. Jadi ada ilmu yang memang hukum mempelajarinya fardu ain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ilmu ma yaqa'u fil ahayin bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Sedangkan, ya, ilmu yang hanya digunakan sewaktu-waktu saja, itu ibaratnya, ilmu tersebut ibarat obat. Seperti obat. Apa maksudnya obat? Maksudnya bahwa ilmu itu bahwa namanya obat itu kan tidak setiap saat orang minum obat. Tapi di saat dia sakit, maka minum obat gitu ya. Nah, ilmu ini juga sama. Dia hanya digunakan sewaktu-waktu. Maka inilah yang disebut dengan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada lagi wa ilmun nujumi bimanzilatil marad. Sedangkan ilmu nujum, astrologi, ya, tentang perbintangan, maka ini seperti penyakit begitu. Fata'allumuhu haramun. Mempelajarinya adalah haram, ya. Mempelajari ilmu tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan itu hukumnya haram, katanya gitu. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u. Karena ilmu ini bisa membahayakan. Mungkin membahayakan keyakinan, ya. Terutama membahayakan keyakinan kita, ya. Kita jadi percaya bahwa misalkan yang menyembuhkan kita, ini pengaruh dari bintang, ini pengaruh dari ini. Jadi ini hukumnya haram. Wala yanfa'u, tidak bermanfaat. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkin. Sedangkan lari dari qada dan qadarnya Allah, dari takdirnya Allah, itu tidak mungkin. Artinya dengan mempelajari ilmu ini kita tahu, dia ini jodohnya seperti ini. Dia ini usahanya seperti ini. Dia ini karena lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, maka dia misalkan di bulan ini dia apes dan sebagainya lah, ya. Itu tidak benar, ya. Maka hukum mempelajarinya pun haram, ya. Nah, fayan bagi likulli muslimin ayyashtaghilla fi jami' awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a'i wa tadarru wa qira'atul Qur'an was sadaq wa qira'atil Qur'an was sadaqatid dafi'ati lil bala was salati wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah liyasunallaha anhu ta'ala al bala wal afat fa inna man ruziqa du'a lam yuhram al ijabah. Maka kata Syekh Az-Zarnuji, maka seyogianya, sebaiknya setiap muslim itu harus menyibukkan dirinya di setiap waktu dengan cara mengingat Allah, berdoa,
merendahkan diri di hadapan Allah, membaca Al-Quran, bersedekah untuk menolak bala, sholat, kemudian minta kepada Allah ampunan dan juga kesehatan di dunia dan di akhirat, agar Allah menjaga dirinya dari berbagai macam mara bahaya. Karena orang yang mau berdoa, maka Allah tidak akan menghalangi ijabah kepadanya, tidak akan menghalangi, maka Allah akan mengabulkan doanya, ya. Fa in kanal bala'u miqdaron yusibuhu la mahalata, kalaupun suatu penyakit misalkan tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit itu menimpa diri kita, walakin yassarallahu alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a, ya. Orang beriman itu kalaupun dia terkena suatu musibah, suatu penyakit, suatu ujian, maka Allah akan memberikan kemudahan dan Allah memberikan kesabaran dengan doanya tersebut, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pengecualian dari musannif, dari pengarang kitab ini, bahwa ada, Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bi al-qiblat wa awqatis shalah fayajuzu dalik. Ada pengecualian. Seandainya seorang belajar ilmu astrologi hanya untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, maka itu hukumnya boleh. Gitu. Jadi, kemudian wa amma ta'allumu ilmi tib fayajuzu. Kemudian yang diperbolehkan juga mempelajari ilmu kedokteran tentang kesehatan, karena itu akan menjadi sebab kesembuhan seseorang. Dan Rasul pun juga pernah berobat, ya. Kemudian diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i, annahu qala al-ilmu ilmani. Menurut Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua. Ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan, kata beliau. Pertama, ilmu fikih untuk mengetahui hukum-hukum agama, ya. Pertama, ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama. Yang kedua adalah ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Yang dimaksud fikih di sini tentu adalah ilmu agama secara umum, ya. Ilmu agama secara umum dari mulai tauhid dan fikih, kemudian pokoknya ilmu-ilmu agama secara umum, dan ilmu kedokteran untuk kesehatan badan. Wa ma wara'a dzalika, ya, wa ma wara'a dzalika bulghatan majlis, kata beliau. Adapun selain dua ilmu ini, maka itu sifatnya pelengkap. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.